Assalamualaikum sahabat Husnul. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kali ini Husnul akan memberikan sedikit ilmu loh, yaitu dari mata kuliah reading text mengenai metode filosofis atau filsafat, yang pada intinya nanti kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan Islam. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Jadi, ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kita semua, baik untuk bekal kita di masa depan. Selain agama yang sangat penting untuk pegangan kita hidup, ilmu umum juga sangat penting loh. Karena sekarang kita tinggal dalam kondisi teknologi dan zaman yang begitu canggih. Oke, langsung saja ya. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Apa sih metode filosofis itu? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak, simak baik-baik penjelasan dari Husnul ya. Jadi, metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek yang ditentukan, menurut suatu pendapat dan pemikiran tertentu untuk berfilsafat menjadi lebih baik. Dan untuk mengupas lebih dalam, langsung saja yuk kita bahas filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang terdapat dalam kegiatan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi, ceritanya studi filsafat dalam peradaban Islam itu sendiri itu sudah lama terjadi, meskipun diperebutkan yaitu pada abad pertengahan tentang jiwa terhadap isu-isu kontemporer yang terkait pada peran agama dalam dunia yang semakin meningkat ini. Dan filsafat pendidikan secara historis itu tidak diperlakukan sebagai disiplin yang berbeda, dan dengan demikian kategori ini terdiri dari kontribusi kontemporer ke lapangan. Namun, itu penting bagi pendidik modern yang tidak dapat diremehkan. Mungkin karena sudah tertulis dalam pertemuan antara Islam dan filsafat bahwa metode yang baik itu bisa didefinisikan istilah Arab di ijtihad. Namun, itu penting bagi pendidik modern yang tidak dapat diremehkan. Mungkin karena Terra Nullius pada bukunya yaitu mengenai pertemuan antara Islam dan filsafat bahwa metode ini paling baik didefinisikan oleh istilah Arab ijtihad. Istilah hukum ini mengacu pada pengerahan daya jiwa demi mencapai melalui penalaran pada pendapat yang dipertimbangkan. Istilah tersebut membantu untuk meringkas makna yang digunakan oleh para filsuf pendidikan Islam. Para filsuf pendidikan Islam di era sekarang ini dapat dalam menggunakan berbagai sumber untuk mengembangkan teori-teori pendidikan yang diinformasikan oleh tradisi intelektual Islam. Antara para pemikir yang paling menonjol di jenis ini yaitu bernama Al-Athos, yang menghimpun epistemologi, ontologi, dan filsafat dalam pembahasannya tentang pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa perkembangan pasca pencerahan dunia telah meninggalkan manusia modern atau manusia umat dengan kehilangan tujuan di dunia berhadapan dengan Tuhan. Akibatnya, program pendidikan Al-Athos menyerukan pendefinisian ulang secara epistemologis bentuk-bentuk dari tepi pengetahuan sekuler atau pengetahuan barat. Dalam parameter narasi teori sentris, secara praktis, catatan filosofis pendidikan ini memiliki kemiripan dengan upaya serupa dari para filsuf, yaitu pada abad ke-20 yang menciptakan sistem-sistem filosofis di mana pendidikan merupakan elemen yang menarik. Dengan adanya tradisi intelektual barat yang itu sering disebut dengan sekuler dalam karya dari Al-Athos adalah hal penting
dalam proses membayangkan kembali apa itu pendidikan dan bisa jadi pada di abad ke-21 dunia bagi umat melalui upaya asimilasi kurikulum dan pendidikan pengalaman yang lebih luas. Pentingnya untuk filosofi pendidikan Islam tetap fokus dalam upaya berpikir secara filosofis, yaitu tentang pendidikan Islam dan Islam di dunia modern. Cukup sekian ilmu yang Husnul sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.